Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ami Handayani dari program studi TRPL kelas A. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau sedikit berbicara tentang eh, hal yang penting banget, yaitu tentang bagaimana kita itu jadi mahasiswa yang produktif tapi bisa tetap islami. Kalian pasti ya ngerasa kalau kuliah itu capek banget, tugasnya banyak, deadline-nya yang nggak kira-kira, belum lagi kalau ada yang ikut organisasi atau apapun itu pasti kan kayak, ya ampun, ini tuh semuanya capek banget gitu. Nah, tapi percaya deh, kalau jadi produktif itu bisa dilakukan tanpa ngorbanin prinsip dan iman kita. Oke, jadi di sini aku mau membagikan beberapa cara yang praktis yang bisa langsung kita lakukan agar kita bisa sukses di dunia dan juga hal ini bisa membawa kita untuk ke akhirat nanti. Jadi, yang pertama, apa sih yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin adalah mulai dari diri sendiri. Kita harus kenal dan paham tentang tujuan diri kita sendiri. Kayak kita harus sering-sering nanya, guys. Kita harus sering-sering ngobrol sama diri kita sendiri. Tanya ke diri kalian, apa yang paling penting untuk saat ini? Apa yang pengen banget dalam waktu dekat ini kita capai di kehidupan kita gitu. Kayak contohnya, kalau tujuan kamu mau lulus kuliah tepat waktu sambil aktif ikut organisasi. So, caranya gimana? Kalian buat jadwal yang jelas. Jadi jangan cuma ikut-ikutan teman. Jadi kalian harus punya prinsip dan pendirian kalian sendiri gitu. Nggak apa-apa mulai dari hal-hal kecil, misalnya bangunnya itu harus lebih awal. Biar apa? Biar ya kita harus bangun lebih awal, misalkan baca Quran dulu, bangun tidur salat tahajud baca Quran gitu 30 menit. Atau gak apa kalau lagi nggak sholat juga kalian bisa nulis-nulis, kalian bisa ngejurnal. Ngejurnal itu jujur aku sewaktu di pondok ya, aku biasanya sih karena aku bukan morning person ya, jadi aku biasa ngejurnal itu malam, dan itu bikin tenang banget dan kayak kita tuh jadi lega tentang semua hal, kayak kita bisa selalu berpositif thinking gitu. Tapi kalian bisa coba untuk menjurnal di pagi hari, itu bisa meningkatin fokus, biar pikiran lebih tenang, dan itu bisa eh, meningkatkan energi positif. Oke. Jadi sebenarnya itu produktif itu bukan sekedar biar kelihatan sibuk gitu. Produktif tuh bukannya yang kelihatan sibuk itu orang produktif, tapi orang produktif itu orang yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan bijak. Ya, oke. Selanjutnya eh, atur waktu. Kita harus mengatur waktu dengan bijak. Jadi waktu itu ada peribahasa waktu adalah uang. Eh, apa sih peribahasanya? Waktu adalah emas. Ya, pokoknya waktu adalah sesuatu yang berharga gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dibilang waktu lebih berharga dari uang itu tuh sebenarnya nggak balance gitu. Karena lebih berharga waktu, iya sih, waktu bagaikan uang. Iya, pokoknya kalau uang itu kita masih bisa dapetin lagi. Sedangkan kalau waktu, kalau udah terlewat, kita nggak akan bisa ngulang itu lagi. So, kalian harus memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Kalian, eh, kalau kalian bingung gimana caranya, kalian bisa mulai mencatat ya. Kalian buat jadwal harian atau jadwal mingguan. Kayak kalian tulis ya seputar kehidupan kalian sehari-hari deh. Kayak tentang kuliah, tentang belajar, olahraga gitu-gitu. Bisa kalian tulis.
hari ini 2 jam belajar pagi, 30 menit olahraga, 1 jam untuk membaca buku, dan 15 menit itu untuk sholat duha misalkan. Sholat duha dan baca Quran deh gitu. Nah itu coba dulu dari hal-hal yang kelihatannya kecil seperti itu nggak apa-apa. Lalu kalian juga saring lagi, kalian prioritaskan mana yang lebih penting. Terus di situ kalian bikin sesuatu yang kayak harus kalian perjelas. Suatu larangan yang harus kalian perjelas. Misalkan, jangan buang-buang waktu untuk scroll di jam yang seharusnya kita tuh belajar. Atau di jam yang seharusnya kita menyelesaikan tugas. Itu dibuat semacam notes, mungkin agak kalian bold gitu, apa. Lalu kalian bisa sisihkan waktu untuk diri sendiri. Jadi biar kalian gak burn out nantinya, kalian tetap harus meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri. Gak apa, beberapa menit untuk kalian bernafas, atau mungkin kalian butuh waktu untuk mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kasih waktu untuk kalian berdoa, atau mungkin sekedar merenung biar pikiran kalian tuh lebih segar gitu. Jadi kalau kita konsisten, jadwal yang sederhana kayak begini akan membentuk kebiasaan positif yang membuat kita produktif tanpa stres. Lalu yang ketiga, kita bisa tetap islami di tengah kesibukan. Produktivitas tanpa prinsip itu biasanya bikin cepat lelah dan malah hasilnya itu kosong. Maka karena itu kita harus tetap menjalankan perintah-perintah dalam agama ya. Kayak mau produktif tapi kalau perintah Allah aja dilarang, gimana gitu? Nanti kosong. Kalian bisa dapat kalian di dunia dapat capeknya, tapi di akhirat gak bermanfaat buat kalian gitu. So, kalian mau produktif tapi jangan lupa juga untuk sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu itu bisa menjadi charging terbaik untuk kita ya. Misalkan sebelum nugas nih, atau sebelum ujian, kita sholat dulu deh biar tenang gitu. Lalu kita juga bisa luangkan waktu 5-10 menit sehari untuk baca Quran. Lalu kita juga jangan takut untuk berkata tidak ya. Banyak pasti ya orang-orang yang udah bilang jangan takut buat nolak gitu. Tapi emang kadang susah guys, aku juga merasakan gitu. Buat ngomong enggak tuh banyak lah pertimbangan gak enakannya. Cuman belajar pelan-pelan ya. Buat belajar ngomong tidak ke orang lain, menolak ajakan gitu. Karena kadang hal kayak begitu tuh kita nggak bisa nolak, dan itu malah berakibatkan kita tuh kehilangan banyak waktu dan banyak kesempatan. Benar gak? Ya kan? So, belajar uh, untuk menolak sesuatu dengan baik ya. Ingat, ketika kita produktif dan menjaga diri sendiri, itu kita sedang membangun karakter yang akan bantu kita untuk menghadapi dunia dan juga akhirat. Ya. Kalau kalian udah mulai menjurnal, mulai mencatat, selanjutnya kita harus membangun kebiasaan positif. Jadi produktif itu bukan cuma soal kegiatan yang banyak, tapi juga tentang lingkungan dan kebiasaan. Jadi teman yang positif itu bisa bikin kita lebih semangat, sedangkan teman yang negatif tentu saja bikin kita lebih malas. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kalian ngerasa lingkungan ini tuh bikin kalian tuh lebih males, bikin kalian tuh lebih nyantai gitu, keluar guys. Kalau misalkan di circle kalian bikin kalian tuh down gitu, bikin kalian itu males-malesan terus, keluar dari circle itu. Nggak apa-apa ya, takut dijudge pasti kan, takut diomongin, cuman
Ya, in this ekonomi kita butuh sukses coy, kita harus belajar lebih giat. Cuman masalah diomongin setahun 2 tahun gak ngaruh buat 5 tahun ke depan. Kalau misalkan kita bisa untuk menjaga perasaan kita juga sih, jangan sampai stres cuman mikirin omongan orang gitu ya. Intinya kalau kalian merasa kalian berada di lingkungan yang tidak baik, keluar guys, cari tempat dimana kalian tuh dihargai dan bisa berkembang. Oke, lalu kalian mungkin bisa ikut organisasi atau kursus atau suatu yang bisa menambah skill dan pengalaman kalian. Mungkin kalian bisa ikut organisasi yang ada dalam kampus kalian atau organisasi di luar kampus, mungkin kayak volunteer, atau kalian bisa ikut course online yang berhubungan dengan jurusan kalian, atau mungkin yang berhubungan dengan gak harus jurusan, mungkinnya nanti bisa berpengaruh untuk prospek kerja yang baik, mungkin kan. Karena sekarang jujur kalau cuma belajar di kuliah itu nggak cukup guys, kalian perlu belajar sendiri dari media sosial dan ikut banyak course, webinar, pelatihan, bootcamp, dan lain-lain. Oke, terus kita juga harus menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi media sosial itu beneran pisau bermata dua. Kalau kalian bisa menggunakan dengan baik, kalian akan dapat banyak manfaat dan ilmu. Begitu juga kalau kalian gunakan media sosial dengan tidak baik, banyak juga hal-hal tidak baik yang keluar yang kalian ketahui jadinya seperti itu. Jadi mulailah dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, karena itu akan membentuk siapa kita di 5 tahun ke depan. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil, karena nantinya ini yang akan membedakan ini tuh mahasiswa yang hebat atau mahasiswa yang biasa aja. Karena mungkin kayak sekarang ya, untuk kerja banyak S1 sekarang. Tapi kenapa banyak S1 pengangguran sedangkan lulusan SMA-nya keterima kerja? Itu dikarenakan kalian selama jadi mahasiswa, kalian kosong gitu. Kalian belum bisa ngambil banyak hal, sedangkan yang nggak punya gelar S1, dia bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, bisa menggunakan waktu dengan baik untuk belajar lebih banyak, untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak. Jadi, ya, itu nanti akan membedakan kalian itu menjadi mahasiswa yang hebat atau mahasiswa yang biasa aja. Oke, dan kalian juga harus siap menghadapi tantangan dengan mental yang kuat. Karena ya, kuliah itu penuh dengan tantangan pasti ya. Akan ada momen gagal, nilai jelek, capek, ya. Tapi kalian jangan takut gagal. Kenapa? Karena jujur aku tuh selalu berterima kasih kalau aku gagal. Kalau aku error misalkan, aku sangat berterima kasih karena dari situ aku punya pengalaman. Itu akan nambah pengetahuan baru untuk aku. Jadi ibarat gagal itu adalah guru terbaik ya. Misal nilai kalian itu jelek, nggak mungkin kan kalau cuma karena nilai kalian jelek, udah dunia berhenti di situ. Enggak, di situ berarti kalian kalau punya nilai yang jelek, berarti kalian masih punya kesempatan untuk belajar lagi. Jadi jangan nyerah dulu ya guys. Dan kalian juga harus ingat alasan kalian kuliah. Jadi harus lebih fokus dengan tujuan untuk jangka panjangnya. Jangan sampai terjebak sama masalah sehari-hari, masalah kecil dan sehari-hari. Kita harus tetap positif. Kita harus selalu punya pikiran yang positif biar kita menarik kesempatan dan energi yang positif juga. Karena kalau pikiran kita udah negatif, bawaannya pasti bad mood terus kan. Kalau kalian overthinking yang gak bagus, pasti kalian bad mood dan menjalani hari itu gak enak gitu. Kayak jadinya males-malesan bawaannya.
Jadi, bayangin aja setiap masalah tuh adalah latihan supaya kita jadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Oke guys, jadi untuk menjadi mahasiswa yang produktif itu, mahasiswa produktif dan islami yang tentu saja, itu tuh kita nggak harus sempurna. Yang penting adalah konsisten, disiplin, dan tetap menjaga nilai-nilai agama kita. Apalagi kita perempuan ya. Oke, jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Atur waktu, atur kebiasaan positif, hadapi tantangan dengan mental yang kuat. Gak apa-apa, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, semua akan menjadi mudah, dan kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.